Gimana halnya Ki? Oh ya, ada air tak? Air dulu. Gimana? Ada? Saya sering nonton YouTube. Jadi YouTube saya pernah nonton nggak? sering. Oh ya sering ya. Terus? Malah YouTube Ustadz selalu. Ya. Jadi saya lihat kenapa kebanyakan perempuan yang masuk jin, yang diganggu oleh jin ketimbang laki-laki. Oh gitu, maksudnya di YouTube saya itu kan banyak perempuan ya. Ya, banyak perempuan. Saya baik insya Allah. Nah, minum dulu, Ki. Bismillah. Baik, saya ulang pertanyaannya. Kenapa banyaknya perempuan yang diganggu jin atau kesurupan ya ketimbang laki-laki ya? Walaupun sebenarnya laki-laki ada. Tapi kalau kita katakan masih terlebih banyak perempuan ya. Kenapa? Ada beberapa hal penyebab kenapa perempuan itu kok paling banyak yang kena gangguan ya. Yang pertama penyebab perempuan itu dalam menata hati. Karena kalau perempuan ini kan kalau bahasa sekarang mudah baperan. Nah, gitu maksudnya. Sikit-sikit masuk ke hati, sikit-sikit masuk ke hati, sikit-sikit masuk ke hati. Nanti dari masuk ke hati itu nanti jadi dendam, dan jadi nangis, jadi mewek kalau bahasa sekarang ya. Nah, saya pun nggak tahu artinya mewek apa itu. Maksudnya jadi istilahnya jadi sedih berlebihan, nah, memendam rasa bahasanya kan. Nah, sedih berlebihan inilah salah satunya pintu masuk setan. Tuh. Pintu masuk setan itu sedih berlebihan pada wanita itu ada. Kekecewaan yang mendalam ini ada pada wanita. Pintu masuk setan lupa zikir, karena kebiasaan wanita ketika haid kan ada haid dia kan, ada darah, ya, sangat dikuasai oleh setan dan menjadi pintu masuk setan ketika wanita haid. Dan kebanyakan wanita haid sekarang sudah malas berzikir padahal masih bisa berzikir. Nah, itu juga pintu masuk setan bagi perempuan. Nah, yang pertama sedih berlebihan. Yang kedua tadi kita sebutkan bahwa menyimpan dendam, ya kan, menyimpan masalah dalam hatinya. Yang ketiga mewek apa segala macam, ya, istilahnya baperan, sikit-sikit baper. Yang keempat juga beliau perempuan ini ada haidnya, sehingga kadang-kadang malas berzikir dengan haidnya. Kadang perempuan itu sering diganggu itu ketika haid. Coba perhatikan yo. Coba perhatikan perempuan-perempuan yang sering diganggu gangguan jin, misalnya di pondok pesantren, di sekolah. Coba cek mereka, rata-rata mereka dalam keadaan haid, karena mudah dikuasai oleh ini. Nah, kemudian yang mudah dikuasai oleh itu kemarahan. Wanita itu mudah jengkel nih, sikit-sikit jengkel, karena dia segala sesuatu dia menggunakan perasaannya. Kelompok wanita ini, kalau kita laki-laki kan menggunakan pikiran kita, kalau saya gini, tapi wanita itu perasaan, marah-marah aja gitu. Maka pintu kemarahan ini lalu juga pintu masuknya setan. Maka kalau kita bertarung dengan orang-orang punya ilmu kesaktian, itu kita mesti marah dulu itu. Dengan marah itu, kenapa kita mesti marah? Harus bayang-bayangkan sesuatu yang marah agar bisa dikuasai oleh setan. Sedangkan Nabi mengatakan jangan marah, jangan engkau marah. Kalau bermarah berwudu, gitu kalau terudam. Nah, kalau marah kita itu masuk setan. Jadi suatu hari itu sahabat dengan Rasulullah itu berjalan, kemudian terpelekok dengan batu. Kemudian ada seorang sahabat ini yang mencaci maki, oh dasar kamu setan, nggak tahu kamu ya setan ya. Ini Rasulullah yang jalan. Kata Rasulullah, janganlah engkau mencaci maki setan. Nah, intinya dengan karena dia marah kan maka caci maki. Kalau kamu mau caci maki dia akan membesar. Tapi ucapkanlah bismillah, dia akan mengecil. Lebih kurang seperti itu penjelasan Rasulullah seperti itu. Maka hindari marah. Sedangkan wanita laki-laki ini kan sangat sulit untuk marah kan. Sedangkan perempuan ini mudah jengkel, mudah marah. Lihatlah istri sendiri. Ya, pemirsa kawan-kawan, lihat istri sendiri.
Ya, itu sering marah. Maka mudah setan ini marah. Maka cuma perempuan dia ini ada kelebihannya. Kelebihannya ibadahnya sederhana tetapi pahalanya banyak. Ibadahnya kepada suaminya dapat pahala banyak, ini kelebihannya. Nah, makanya kalau wanita ini dengan banyak hal yang seperti itu tetapi dia sanggup ibadah banyak, itu luar biasa. Seperti itu. Nah, makanya perempuan ini banyak yang masuk. Nah, tapi kalau perempuan ini jiwanya kuat, nggak mewek, nggak dikit-dikit nangis, seperti itu, memang dia punya mental, kemudian menjaga amal ibadahnya, tahu dia perkara-perkara sunnah, tahu perkara-perkara yang nggak boleh ketika haid, yang boleh apa, walaupun haid tetap masih zikir pagi dan petang, walaupun lagi haid tetap masih mengulang hafalan, walaupun hafal Al-Fatihah, ayat kursi, amanah Rasul, qul huwa falaq an-nas, dia ulang-ulang selalu, dia zikir selalu walaupun haid, maka syaitan tidak akan bisa mendekatinya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Kan gitu. Di dalam hadis disebutkan barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk sampai selesai 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin untuknya selamat dari gangguan syaitan pada hari itu sampai sorenya. Kan gitu kan? Nah, dia bisa masih, cuman wanita ini tidak seperti itu kebanyakan, ya, sehingga wanita ini mudah kalau disihir. Kemudian wanita satu lagi penyakit perempuan itu suka diperhatikan, suka selfie-selfian, bawa Facebook nanti wajah cantik, TikTok dan segala macamnya. Sehingga ketika ada orang-orang yang memang ini yang terpancing untuk menyukainya, kemudian orang nggak mau, dipeletlah dia. Sedangkan di sisi yang lain dia ibadahnya kurang, sering haid, sering marah, jadi langsung tembus. Ibaratnya ada rumah orang kaya, yang dimana rumah kaya orang kaya itu pintu pagar terbuka, pintu rumah lupa dikunci. Ibaratnya begitulah. Paham ya Allah? Nah, betul nggak yang saya sampaikan ini? Yang dirasakan sama istri antum menjala dulu. Ya, betul. Kan istri antum juga ada gangguan kan? Nah, betul nggak jelasannya? Betul. Ya, kenyataan kan? Kenyataan ya, seperti itu. Maka caranya bagaimana supaya kita jangan kesurupan lagi? Yang pertama, kuatkan diri untuk tidak mudah nangis, tidak mudah mewek, tidak mudah galau. Nah, kalau obat galau, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi sering ingat Allah, sering zikir-zikir. Itu obat galau itu. Nah, obat futur, obat gelisah, obat capek, obat malas, segala macam. Nah, jadi mengingat Allah itu obatnya. Nah, kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana supaya jiwa yang tenang? Irji'i ila rabbiki radiyah. Kembalilah kamu kepada Allah. Back to Allah kalau bahasa sekarang. Kembali kepada Allah, salat lagi, ibadah lagi ini. Jadi tenang jiwa kita, enggak galau, enggak enggak jadi anak mami lah kalau bahasa sekarang ya. Ya, semoga ini bermanfaat kepada kita ini, kepada sahabat-sahabat kita yang nonton ya. Insyaallah. 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 Alhamdulillah. Minum.